Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, mari bersegeralah dalam kebaikan. Jika kamu berada di pagi hari, jangan tunggu sore hari untuk beramal saleh. Begitu pula, jika kamu ada di sore hari, jangan tunggu pagi hari untuk beramal saleh. Karena kita tidak tahu kapan maut menjemput kita, atau dihilangkannya niat kebaikan kita. Ambillah bagian dari hidupmu untuk kematianmu. Karena kalau sudah mati, kamu tidak akan bisa menggunakan tubuhmu lagi. Jasad kita ini yang kita pelihara tiap hari, suatu hari hanya akan menjadi makanan cacing, semut, kecoa, dan sebagainya di dalam kubur kelak. Jadi, jangan sia-siakan anggota badan ini. Buatlah ketaatan. Ambillah bagian dari sehatmu untuk sakitmu. Maksimalkanlah zikir, membaca Al-Quran, salat, dan ibadah lainnya selama sehat. Karena saat sakit dan sulit beribadah, kita akan menyesal menggunakan waktu sehat untuk hal yang tidak bermanfaat, bahkan untuk maksiat. Na'udzubillah. Ambil bagian dari waktu luangmu untuk masa sibukmu. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an jarang sekali tidur, baik di siang hari ataupun malam hari. Kenapa? Karena siang hari ia jadikan waktu untuk bekerja sebagai Amirul Mukminin, dan malam hari ia jadikan untuk beribadah kepada Allah. Jangan pernah berkata, saya ini sibuk, tak ada waktu untuk melakukan ibadah, karena nanti Allah menjadikanmu sibuk dan tidak sempat beribadah. Ambil bagian dari masa mudamu untuk masa tuamu. Selagi kamu muda dan memiliki kekuatan, perbanyaklah ibadah. Sebelum matamu rabun dan sulit membaca Al-Quran, sebelum kakimu lemah dan sulit berdiri untuk salat, sebelum pikiranmu melemah dan tidak mampu menghafal atau mempelajari ilmu-ilmu agama. Ambil bagian dari kekayaanmu sebelum kamu miskin. Jika punya harta, segeralah bersedekah, infak, wakaf, agar manfaat untuk akhirat kelak. Karena orang kaya suatu saat pasti miskin. Apalagi jika ia fakir akhirat, maka akan sulit baginya kehidupan kelak. Apa itu fakir akhirat? Contohnya, tidak punya anak saleh yang mendoakan, tidak punya amal jariah, tidak ada ibadah sama sekali. Jadi, jangan tunda amal saleh. Karena kita ini adalah sasaran segala penyakit, kesusahan, dan kematian. Indahnya kehidupan bukan terletak dari banyaknya harta dan kesenangan, tetapi terletak pada seberapa besar ketundukan kita kepada Allah. Kita sejatinya bukan penduduk bumi. Kita adalah penduduk surga yang diuji dengan amanah memakmurkan bumi. Untuk itu, Allah ciptakan jasad dari tanah sebagai tempat singgah sejenak. Kita tidak berasal dari bumi, tapi kita berasal dari surga. Maka carilah bekal untuk kembali ke rumah, kembali ke kampung halaman. Dunia bukan rumah kita, maka jangan cari kesenangan di dunia. Kita hanya pejalan kaki dalam perjalanan kembali ke rumahnya. Kita tidak berasal dari bumi. Kita adalah penduduk surga. Rumah kita jauh lebih indah di sana. Kenikmatannya tiada terlukiskan, dihuni oleh orang-orang yang mencintai kita, serta tetangga dan kerabat yang menyejukkan hati. Mereka rindu kehadiran kita, setiap saat menanti kedatangan kita. Mereka menanti kabar baik dari malaikat Israel, kapan keluarga mereka akan pulang. Ikutilah peta Al-Quran yang Allah titipkan sebagai pedoman perjalanan yang dijelaskan Rasulullah SAW. Jangan sampai salah arah dan berbelok ke rumahnya iblis, laknatullah, yaitu jalan ke neraka jahanam.
Kita sejatinya bukan penduduk bumi. Kita penduduk surga. Bumi hanya dalam perjalanan kembali ke rumah. Selamat berikhtiar untuk kembali ke rumah kita di surga. Ya Rob kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Rob kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rob kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Al-Baqarah ayat 286. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.